Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Bertemu lagi dalam acara Orbit MGMP IPA SMP Kabupaten Purbalingga bersama saya Yuni Praptiningsih. Bersama kita telah hadir Bapak Bangun Pracoyo SPD MPD yang nantinya akan berdialog bersama kita dengan tema mengapa kurikulum nasional. Assalamualaikum Pak Bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Terima kasih atas kesediaan waktunya bisa bergabung bersama kami di acara Orbit ini. Nah, sama-sama terima kasih juga Bu Yuni selaku host, pada Pak Febri selaku ketua dan Pak Elvi pengurus MGMP IPA Kabupaten Purbalingga yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk kita berbincang-bincang, sharing, berbagi bersama. Terima kasih Bu Yuni. Seperti sudah kita ketahui bersama Pak, kurikulum nasional ini sudah dilaunchingkan secara resmi oleh pemerintah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Maret 2024. Nah, akhirnya ini kurikulum nasional dijadikan sebagai kurikulum yang diwajibkan secara nasional untuk semua jenjang satuan pendidikan. Sebenarnya apa konsep dari kurikulum nasional yang diusung ini Pak? Oh ya, baik. Bu Yuni, sebelum jawab, boleh pantun dulu nggak nih? Boleh banget Pak, silahkan supaya lebih santai ya. santai. Karena tadi sebelum kesini saya deg-degan juga ya, saya cemas. Jadi pantun saya adalah anak raja berkalung emas. Cakep. Ya, emas berkilau di leher melingkar. Cakep. Hati siapa yang tak cemas? Hendak ditanya bu guru yang pintar. Tapi setelah bincang sebentar, saya sudah nggak cemas lagi. Maka pantun ada satu pantun lagi nih. Purbalingga kota perwira. Banyak objek wisata yang indah. Sekarang saya gembira bertemu Bu Yuni yang ramah. Ya, baik. Makasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan bukan hanya dari Bu Yuni ya. Banyak pertanyaan yang dilontarkan dari berbagai kalangan, bukan hanya di dunia pendidikan saja. Ya, apa sih itu kurikulum nasional? Apa sih bedanya dengan kurikulum merdeka? Bagaimana sih kurikulum nasional? Nah, sebenarnya gini. Sebenarnya kurikulum nasional adalah kurikulum merdeka yang sudah disahkan dan digunakan secara nasional. Nah, jadi diberi nama kurikulum nasional. Sebenarnya bukan diberi nama loh ya. Artinya masyarakat secara umum memberi nama kurikulum nasional. Sejatinya secara resmi pemerintah memberi namanya tetap kurikulum merdeka. Jadi dalam Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 itu jelas sekali bahwa kurikulum yang digunakan sekarang namanya kurikulum merdeka. Hanya yang sekarang dipakai secara nasional. Itu. Ya. Terima kasih, mungkin bisa digarisbawahi di sini ya Pak. Jadi kurikulum nasional mungkin secara singkatnya adalah penyempurnaan dari kurikulum merdeka dan sudah akan dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu Pak. Betul sekali Bu Yuni, memang pintar. Seperti contoh di atas. Jadi memang kurikulum nasional itu kurikulum merdeka yang disempurnakan dan sudah di-launching, sudah diluncurkan secara nasional. Bahkan sudah ditetapkan nih sejak adanya Permendikbud nomor 12 tadi, Permendikbud Ristek 12 tahun 2024, maka secara resmi kurikulum merdeka dilaksanakan secara nasional. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sebelum ada launching kurikulum nasional, kita juga sudah melaksanakan ini Mbak, yang namanya kurikulum merdeka, mungkin sebagai cikal bakal dari kurikulum nasional. Nah, di sini juga
kurikulum Merdeka juga hal yang baru nggih bagi lingkungan pendidikan setelah adanya pandemi Covid, kemudian pemerintah berusaha melakukan inovasi dengan menciptakan terobosan berupa kurikulum baru yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang ada di Indonesia. Betul. Nah, sebenarnya ini Pak, apa perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum nasional? Ya, baik. Sebenarnya tadi ya, kurikulum yang maksud kurikulum nasional adalah kurikulum yang sekarang dilaksanakan ya. Perbedaannya sebenarnya lebih ke penyempurnaan tadi. Jadi kurikulum Merdeka yang lama itu adalah kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 56/M tahun 2022. Itu yang cikal bakal kurikulum Merdeka tadi namanya adalah kurikulum dalam rangka pemulihan. Karena kurikulum dalam rangka pemulihan, maka lebih sederhana, lebih sederhananya sama, artinya lebih untuk memulihkan kondisi dari COVID ke pembelajaran reguler seperti ini. Ya, jadi apa perbedaannya? Perbedaan yang sekarang itu lebih lengkap, lebih jelas, tapi lebih ringkas. Dan tujuan dari kurikulumnya sudah berbeda. Kalau yang sekarang, kalau dulu memang untuk pemulihan, terutama tujuan dari kurikulum nasional ini. Tapi ingat ya, namanya kurikulum Merdeka loh ya. Ya, namanya baru jadi namanya di Permen ini ada di Permen di pasal berapa ini ya? Di pasal, sebentar saya sebutkan pasalnya supaya jelas sekali bahwa namanya adalah kurikulum Merdeka. Yaitu di Permendikbud nomor 12 ini. Jadi yang jelas itu tujuannya itu mewujudkan pembelajaran yang bermakna yang sekarang. Bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta menumbuhkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Jadi terutama di tujuannya. Karena tujuannya berubah, maka makin ke bawah ya semuanya berubah. Itu perubahannya di situ, perubahan mendasarnya di tujuan. Itu, ya. Untuk kurikulum Merdeka sendiri ini di Kabupaten Purbalingga sudah dilaksanakan kurang lebih mau 2 tahun, gitu Pak. Ya. Terkait dengan hal itu, apakah kurikulum Merdeka yang sudah dilaksanakan di Purbalingga ini sudah terwujud sesuai dengan harapan, terutama dari harapan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Purbalingga pada khususnya? Ya, secara umum memang yang kurikulum Merdeka yang lama ya, pemulihan memang sudah dilaksanakan. Secara umum sudah berjalan dengan baik ya, tapi ada beberapa catatan. Catatan ini penting sekali karena sebenarnya sudah ada peningkatan dari hasil pembelajaran, baik dari literasi, numerasi maupun karakter kita meningkat. Purbalingga secara umum meningkat. Nah, akan tetapi pelaksanaannya, implementasinya belum seperti yang kita harapkan. Karena kurikulum Merdeka itu memang harus dibangun berdasarkan karakteristik ya, dimulai dari karakteristik sekolah masing-masing. Lalu nanti dibentuk disusun visi, misi, proses pembelajaran sampai penilaian. Lah, di sini kelemahannya adalah karena masih baru, belum sepenuhnya berdasarkan karakteristik dari sekolah masing-masing. Ya karena baru biasanya kan, dan itu diperbolehkan sih sebenarnya, artinya diperbolehkan kopi lalu diamati, ditiru, lalu harusnya dimodifikasi. Ada modifikasi tapi belum banyak. Nah, kelemahannya di sini, modifikasinya belum banyak. Padahal, kurikulum ini yang harusnya kurikulum Merdeka yang 3 tahun ini harusnya itu fleksibel banget dan berfokus pada muatan esensial yang sesuai dengan karakter masing-masing sekolah. Tapi sayang sekali kesempatan ini belum terlalu dimaksimalkan. Jadi catatannya di situ belum kuat
di penggalian karakter dari masing-masing sekolah. Karakter dari masing-masing sekolah itu kekhasannya harusnya diperkuat. Lalu nanti visi misi kalau sudah sesuai ya tetap dilanjutkan. Tapi kalau belum harusnya itu disesuaikan. Jadi begitu karakter sekolah dapat, nanti visi misi tujuan kalau mau diubah aja, diubah. Kalau memang sudah sesuai ya tidak. Nah, lalu di pengorganisian pembelajaran, nah ini masih sama, belum ada kekhasan masing-masing sekolah. Berikutnya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran juga memang diperbolehkan sih, masih karena masih awal-awal, masih meniru, masih menyalin, meng-copy paste. Tadi harusnya modifikasi. Kembali lagi modifikasi belum, Pak. Dan yang terakhir evaluasi dan refleksinya belum. Nah, ini yang masih sangat lemah di refleksi. Karena di kurikulum, pelaksanaan kurikulum, di bagian kelima itu ada namanya evaluasi, pengembangan profesional dan pendampingan dan refleksi. Nah, refleksinya yang masih lemah. Gitu, Bu Yuni. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Ternyata obrolan kita lumayan menarik ya Pak. Iya. Dan ini memang apalagi sekarang baru ini ya, kurikulum baru nasional ini. Iya. Terkait dengan pelaksanaan kurikulum nasional nantinya ternyata kita harus membenahi terlebih dahulu ya terutama dari sekolah masing-masing untuk betul. bisa menggali karakteristik dari sekolah tersebut ya Pak. Betul. Seperti itu dan mungkin ini butuh dukungan juga dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kurikulum nasional nantinya dapat berjalan lancar. Iya. Terkait juga dengan hal tersebut, Bapak, apakah plus minus kurikulum Merdeka ini? Merdeka dulu dari berbagai sudut pandang. Oh ya, baik. Plus minus kurikulum yang kemarin berarti? Yang sudah dilaksanakan selama kurikulum 2 tahun. Ya. Baik, plus minusnya adalah kurikulum ini menurut saya bagus, Pak. Menurut saya ini ya. Artinya karena konsepnya tadi, konsep utama tujuannya adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif, bermakna. Ya, efektif untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia ya, serta mewujudkan peserta didik yang berkarakter Pancasila. Itu tujuannya itu. Kurikulum juga dikembangkan dengan prinsip yang utama itu pengembangan karakter. Yang ini kurikulum, kenapa kurikulum ini bagus? Karena tujuan yang pertama itu bukan menjadi anak pinter. Enggak. Prinsipnya adalah anak pengembangan karakter. Nah, itu yang belum disadari. Masih saja dikira bahwa kurikulum harus membuat anak pinter ya. Enggak, kurikulum Merdeka yang utama itu adalah pengembangan karakter. Ini harus dipegang benar. Lalu kedua, fleksibel dan berfokus pada muatan esensial. Nah, itu keunggulannya. Berikutnya, keunggulannya juga karakteristik ini. Karakteristiknya adalah bahwa kurikulum kita, kurikulum Merdeka itu dirancang untuk memanfaatkan asesmen awal, asesmen dalam proses, asesmen akhir. Juga kurikulum ini dirancang untuk memahami banget kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didik. Lalu posisinya seperti apa? Pembelajarannya disesuaikan. Berikutnya apa? Prioritas dari kurikulum ini adalah kemajuan dari belajar siswa, bukan cakupan atau ketuntasan. Nah, ini yang kurang dipahami. Dan terakhir adalah mengacu pada refleksi. Ini kembali lagi pada mengacu pada refleksi secara kolaboratif antar peserta didik. Ini keunggulannya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya karena yang kurikulum kemarin terutama adalah untuk pemulihan dari rangka pemulihan pembelajaran yang setelah COVID. Maka belum terlalu matang, sudah diluncurkan CP-nya bahwa struktur kurikulum itu terdiri dari struktur, lalu ada kompetensi. Struktur kurikulum itu bahwa kurikulum itu terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Lalu kerangkanya ini dan kerangka dan struktur kurikulum ini
ada intra dan kokurikuler. Intra itu ada kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Ah, ini kelemahannya di sini. Kelemahannya pada struktur kurikulum yang lama itu. Struktur kurikulum lama itu ada 2, intrakurikuler dan profil pelajar Pancasila. Itu yang lama ya. Itu strukturnya. Lalu intra itu sama sih, intra dan kokurikuler terdiri dari kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Ternyata kompetensi itu tercakup dalam CP namanya. Jadi kompetensi dalam kurikulum yang dimaksud dengan kompetensi itu adalah capaian pembelajaran. Nah, kelemahannya capaian pembelajaran ini belum terlalu matang, artinya belum terlalu siap sehingga berubah-ubah. Padahal namanya CP itu yang akan dituju. Jadi dalam pembelajaran itu yang akan dituju adalah CP, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran berubah-ubah, ini yang membuat kalau yang mau mempelajari ya, artinya yang berpedoman pada itu pasti akan bingung. Loh, ini CP-nya ini kok berubah? Ini belum paham, udah berubah lagi, ini berubah lagi. Jadi kelemahan dari kurikulum Merdeka yang lama, yang sebelum yang kurikulum baru ini, setelah ini sebelum jadi kurikulum nasional tadi belum terlalu siap diluncurkan, akibatnya yang di bawah akan repot sekali karena CP-nya berubah. Karena CP itu adalah tujuan dari pembelajaran. Ya, itu seperti itu. Terima kasih sekali Pak Bangun atas informasinya. Jadi di sini bisa digarisbawahi juga nggih bahwa kurikulum Merdeka itu menitik beratkan kepada pembentukan karakter. Karakter yang utama itu. Betul. Nah, selanjutnya untuk daerah Purbalingga pada khususnya ini nih Pak, apakah dampak kurikulum Merdeka bagi dunia pendidikannya Pak? Ini terutama ini di Kabupaten Purbalingga. Ya, dampaknya bagus ya. Anak sudah terlihat anak semakin kreatif, semakin inovatif, literasi tumbuh, numerasi juga, karakter juga. Tapi kembali terutama bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum dengan benar, dengan baik, kurikulum Merdeka dengan benar. Tapi kalau ya pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan, karena kurikulum Merdeka ini harus benar-benar dipahami rohnya, substansinya, gitu Bu. Ya. Kalau sekolah tidak memahami rohnya, substansinya, ya biasa saja pembelajaran, biasa saja, nggak ada gregetnya. Jadinya anak belajarnya ya tetap berupa kognitif, bahkan levelnya masih level mengingat, masih menghafal. Jadi sebenarnya, ya, sekolah yang saya pengawas sekolah ya. Bagi sekolah-sekolah yang sudah di bawah pimpinan saya, yang sudah menerapkan kurikulum dengan sebaik-baiknya, luar biasa hasilnya. Anak-anak benar-benar kelihatan lebih kreatif, lebih inovatif, dia lebih percaya diri, dia lebih bisa membangun komunikasi, kerjasama dan sebagainya. Jadi karakter-karakter yang ditumbuhkan dalam proses pembelajaran seperti yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini kelihatan. Tapi ya itu kembali kepada sekolah yang sudah melaksanakan. Tapi secara umum sudah bagus. Dilihat dari apa? Rapot pendidikan di Kabupaten Purbalingga itu meningkat. Baik dari literasi, numerasi maupun karakter, juga bidang yang lain secara umum. Itu. Jadi ternyata bagus. Itu nggih Pak, efeknya itu luar biasa nggih. Pengaruhnya luar biasa terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Ini bisa dilihat dari perubahan karakter siswa, setelah sekian lama vakum karena pandemi, anak-anak kan banyak yang belajar di rumah secara daring, dengan adanya kurikulum Merdeka ini tentunya membawa
pengaruh yang positif. Positif sekali, sekali. Iya, iya, bagus. Untuk selanjutnya ini Pak, Ya. terkait dengan pemerintahan, kan ini pemerintahan baru nggih, di kalangan masyarakat tentunya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi Iya, ini betul, nggih. betul. Kalau ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, Iya. ini kira-kira bagaimanakah keberlanjutan kurikulum Merdeka di Indonesia nantinya Pak? Ya, baik. Ya, ada pemeo, ada jargon. Oh, nanti ganti menteri, ganti kurikulum. Berdasarkan ya, berdasarkan analisa saya, berdasarkan pedoman yang ada, ini kan udah Permendikbud. Tidak berubah. Nah, kenapa? Kok buktinya kemarin ganti? Iya, memang kemarin ganti dari kurikulum 2013 ke 2000 kurikulum Merdeka. Itu kan cukup lama juga rentangnya. 2013 ke 2024, berarti 11 tahun. Berubah ya pantas. Artinya kan ganti menteri berapa. Apakah ini berubah? Saya yakin tidak, berdasarkan analisis dan berdasarkan pemikiran saya ini dan berdasarkan rangkuman dari berbagai literasi yang saya baca, tidak. Karena kurikulum ini sudah bagus ya. Kurikulum ini sangat sederhana. Kurikulum Merdeka yang kurikulum nasional yang dia nomenklaturnya adalah kurikulum Merdeka ya. Pasalnya saja saya sebutkan supaya saya ini ya lebih mantap ya bahwa kurikulumnya ini bukan kurikulum ini memberi nama sebentar, pasal mengingat menetapkan kurikulum. Oh ya, ini bahwa kurikulum adalah perangkat. Ya ini pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir 2. Kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah yang selanjutnya disebut kurikulum Merdeka. Nah ini, jadi disebut kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Jadi di pasal 1 ini sudah nomenklaturnya jelas, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang sederhana, kurikulum yang fleksibel, kurikulum yang ini sangat sederhana. Saya bisa bayangkan kesederhananya ya, bahwa supaya tahu bahwa kemungkinan berubah itu tidak. Karena ini sudah paling sederhana dan sudah paling fleksibel. Ya, kenapa sederhana? Karena kurikulum hanya mencakup dua hal. Kerangka dasar kurikulum dan struktur ya, kerangka dasar dan struktur. Jadi hanya dua. Lalu kerangkanya apa? Kerangka terdiri tujuan apa? Tujuan kurikulum tadi tujuannya hanya satu baris itu ya. Tujuannya hanya satu baris. Lalu prinsip kurikulum, karakter pembelajaran, landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan psikopedagogis. Jadi hanya itu kurikulum, hanya itu saja. Kok sederhana itu? Sangat sederhana. Iya, tujuannya juga sederhana dan jelas. Tadi sudah saya bacakan ya tujuannya. Lalu prinsipnya juga sudah, karakternya sudah. Jadi ini sudah terbaik lah untuk saat ini. Kayaknya nggak mungkin lagi diganti. Walaupun nggak tahu sih ya nanti menterinya misalnya ganti pun ini tidak. Karena ini sudah berdasarkan pertama kajian, yang kedua pengalaman. Ini kan dari 2020. Proses 2020 ke 2024 kan lama. Dari hasil implementasi, terus tadi dievaluasi, direfleksi, evaluasi, diperbaiki, jadilah kurikulum Merdeka yang sekarang ini. Gitu. Jadi pameo jargon itu saya yakin tidak untuk kurikulum Merdeka ini. Karena ini kan memang sudah biasa ya di kalangan masyarakat. Nanti jadi kalau menteri. ada ganti menteri, ganti kurikulum lagi seperti itu. Jadi
Tadi sudah ada penjelasan yang sangat jelas dari Ya. Pak Bangun kalau kurikulum Merdeka itu memang sudah dibuat sesederhana Karena mungkin, mungkin iya. dan sudah sangat disesuaikan ini dengan Ya. kebutuhan di lapangan istilahnya, nggih, Pak. Sesuai dengan kebutuhan saat ini, masa depan dan kebutuhan global. Nggih, Jadi ini seperti sudah, itu. Iya. Pas sekali, Pas, nggih. iya. Pas, nggih. Baik. Kemudian ini Pak, masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini Pak. Ya, silahkan. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu dianggap sangat efektif dibandingkan kurikulum sebelumnya, yaitu Ya. kurikulum 2013. Ya. Tapi di sini kurikulum Merdeka tentunya juga belum bisa dikatakan apa ya istilahnya paling bisa lebih baik dibandingkan kurikulum 2013 ini terkait dengan adanya edaran CP baru ini, capaian pembelajaran yang baru. Ya. Apakah di kurikulum nasional itu adalah final dari kurikulum Merdeka? Ya. Bisa dijelaskan, monggo, Pak. Baik. Kurikulum yang merdeka adalah kurikulum yang tadi yang sederhana, ya, tapi dia fleksibel. Artinya dia akan berubah mengikuti zaman, perkembangan. Tapi berkaitan dengan CP, tapi kan masalahnya CP itu yang menentukan pusat, ya, artinya Kemdikbudristek pusat, bukan sekolah. Nanti apakah CP-nya akan bisa berubah? Kalau untuk CP kemungkinan bisa, artinya ada perubahan, mungkin bisa. Tapi saat ini sih memang yang CP yang sekarang itu sudah lebih luas isinya dan lebih tajam ya dibanding CP yang kemarin. Ini yang berdasarkan BSKAP nomor 31 tahun 2004 dan 32 tentang CP dan P5 ya. Yang ini yang baru ini sudah isinya lebih luas dan lebih tajam. Sehingga kemungkinan besar dalam waktu dekat tidak berubah lagi. Kalau kemarin memang berubah nih, hampir tiap tahun ya, udah berapa kali perubahan, 3 atau 4 kali. Memang ini merepotkan. Tapi ya, baik, betul lagi pengurus ya, pengurus MGMP itu yang repot. Begitu, ini ada CP baru, dianalisis, dibandingkan itu. Ya, nah apalagi kalau sudah ada bukunya. Ini ada buku berdasarkan CP lama, ada CP baru, belum jelas, ada CP baru lagi. Apakah nanti kemungkinan tidak? Yang sekarang ini sudah lebih matang, lebih siap dibanding CP-CP sebelumnya. Ya, dalam waktu dekat tidak. Tapi nggak tahu nanti tahun 2 tahun, tapi dalam 1-2 tahun saya rasa tidak ada perubahan untuk CP itu. Itu dalam waktu dekat. Tapi karena CP kenapa berubah ya? Karena namanya capaian pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan tapi Pak pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek menyadari bahwa tidak boleh lagi segera terlalu cepat berubah CP-nya. Karena misalnya CP yang 2023 saja belum dipahami, apalagi yang 2021, 2022 apalagi ini ada baru. Nah, insya Allah tidak. Menurut saya tidak, karena ini sudah lebih isinya lebih luas, tapi lebih tajam, lebih mendalam. Jadi lebih luas, lebih mendalam dibanding CP-CP yang dulu. Artinya lebih baik lah. Bahkan kompetensi yang diharapkan sudah lebih tinggi, satu level. Jadi kalau dulu untuk tingkat SMP cukuplah sampai tahap analisis gitu ya. Kalau di tingkat SD itu baru sampai di aplikasi ya, di aplikasi C3, terus di SMP bisa C4, C5 ya. Sekarang sudah meningkat sampai ke hasil atau mencipta. Sampai mencipta. Nah, mencipta bahkan sudah bagaimana mengkomunikasikan hasil ciptaan. Jadi udah tinggi. Jadi sekarang udah level tinggi. Masa sedur apa maning kan wis dhuwur banget apa tinggi apa mau ditinggikan lagi kan ya. Jadi ini gitu. Udah levelnya memang udah tinggi nih yang sekarang. Kayaknya sampai di situ, kalau sudah sampai itu udah bagus, sudah cukup. Jadi tidak usah terlalu khawatir, terutama Bu Yuni dan teman-teman, Pak Febri, Pak Elvi dan pengurus MGMPI Pak
nanti agar bisa lebih tenang karena tidak tidak akan berubah lagi. Takutnya berubah lagi gitu ya Pak. Ya berubah nggak apa-apa sih. Berubah mau apa lagi nih Pak? Ini levelnya sudah Udah cukup levelnya udah tinggi, ya. Udah tinggi. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Iya. Bangun sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luaran ya Pak. Ya. Terkait dengan kurikulum nasional yang sudah dilaunchingkan. Jadi intinya jangan khawatir ya Pak, mungkin jangan takut dengan bayangan atau dengan rumor-rumor yang sudah beredar seperti itu ya. Jadi tetap percaya diri dan tetap semangat dalam membimbing, mendidik dan membersamai para peserta didik untuk membantu mereka dalam mencapai cita-cita di masa depan. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih sekali ini atas kesediaan waktunya. Mohon maaf jika mengganggu aktivitas Bapak. Iya, tidak. Boleh saya ada... Ya, pantun lagi nih Pak? Bukan, closing. Closing saya kira ada pantun. Jadi ada penutup gini. Jadi menurut saya kalau ada sesuatu yang baru jangan takut, jangan heboh dulu. Ajar yang disit, ya, dipelajari dulu. Misalnya ada kurikulum baru. Bukan kurikulum baru, ada launching kurikulum nasional yang namanya kurikulum merdeka. Tidak usah khawatir dulu, harus pelajari dulu. Jangan ujuk reng kok dela berubah, kurikulum berubah, angel temen. Nah, sudah baca belum? Sudah pelajari belum? Wong belum baca, belum memahami, belum menganalisis, sudah menyimpulkan. Tahu-tahu wah kurikulum bolak-balik berubah. Enggak. Jadi kalau ada sesuatu pelajari dulu. Ya sesuai dengan prinsip ilmiah lah ya. Harus dipelajari dulu, diamati dulu, dibaca, diteliti, dianalisis, didiskusikan, nanti baru disimpulkan. Jadi tidak langsung menyimpulkan. Saya pikir MGMP IPA sudah melangkah dahulu, jauh lebih di depan, apalagi sesuai ini dengan orbit obrolan bersama IPA terkini. Orbit sendiri secara bahasa itu kan bagaimana jalur jalur dari lingkaran dari galaksi bumi atau dari elektron yang mengitari inti atom. Wah, keren banget namanya orbit. Jadi MGMP IPA terima kasih sudah jauh melampaui MGMP yang lain. Sudah ada bincang-bincang tentang kurikulum yang baru ini, kurikulum nasional, kurikulum merdeka, sehingga tidak resah lagi, tidak gelisah lagi. Kalau ada yang belum paham, ya kita pelajari bersama. Itu ya. Terima kasih sekali ini MGMP IPA yang luar biasa, keren, selalu terdepan. Gitu. Terima kasih Pak Bangun. Ya. Demikian tadi podcast kami dalam Orbit bersama Bapak Bangun Pracoyo SPD MPD, Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin, moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.